Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Barito News TV. Dan kali ini tentunya kita kembali ketemu di program Ngobrol Positif bersama dengan saya Rizwan Wardana. Dan seperti biasa setiap kami tampil ataupun hadir di hadapan Anda, kami akan membawakan satu topik yang cukup hangat untuk kita bicarakan bersama tentunya. Dan kali ini sudah hadir bersama saya Rizwan Wardana, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Bapak Dr. Gigi Dr. Gigi Daryomo Sukyastono atau Pak Dr. Yomi biar dipanggil Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di studio Barito News TV. Dan seperti yang kita sampaikan di awal bahwa kita akan membicarakan sedikit tentang seperti apa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Selatan. Dan kali ini cukup menariknya karena Barito Selatan kalau tidak salah sudah masuk ke zona hijau Pak. Betul ya? Masih zona kuning ya? Kuning. Masih belum, cuma artinya ada progres. Ya, kita ke arah sana lah ya. Oke. Nah, yang mungkin perlu diketahui oleh kita semua tentunya bahwa dasar dari pelaksanaan vaksinasi itu sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dokter seperti apa dasar untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang ada di Barito Selatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Barito News TV dan juga selamat pagi Mas Iwan. Ya. Jadi seperti diketahui ya, alhamdulillah ya kita semua sekarang kondisi COVID khususnya di Barito Selatan melandai ya, ya cukup signifikan penurunannya. Dan dimana kita sekarang masih zona kuning ya, tapi kita juga sekarang lagi menuju ke zona hijau ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Dan juga sekarang lagi gencar dilaksanakan vaksinasi ya untuk menuju ke masih berlangsung Pak? Ya masih berlangsung. Jadi sedang gencar ya kita terus lakukan. Untuk dasar hukum yang tadi ditanyakan Mas Iwan, ya kita ada dari peraturan Presiden ya nomor 14 tahun 2021, dimana ini adalah tentang perubahan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan juga ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan coronavirus disease atau COVID-19. Oke, dan kalau misalkan dari melihat dasar pelaksanaan tersebut, tujuan dari pelaksanaan sendiri, karena memang kita ini ditimpa berkali-kali ya Pak ya, agak menurun, agak naik lagi. Nah jadi setelah ini tujuan dari pelaksanaan vaksin itu sendiri seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak? Ya, jadi seperti diketahui bahwa vaksinasi ini sangat penting ya bagi masyarakat. Tujuannya adalah dan juga manfaatnya ya, untuk mengurangi penularan COVID ya, kemudian juga menurunkan angka kematian kesakitan akibat COVID, juga untuk mencapai kekebalan kelompok ya, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity ya. Itu diantaranya tujuan dan manfaat daripada vaksinasi. Betul. Nah, kemudian mungkin ada yang mengatakan seperti ini Pak, orang yang udah divaksin kok masih bisa tertular, bisa terkena COVID-19. Ini bedanya antara yang sudah divaksin sama yang belum itu seperti apa? Ya, kalau ini juga sebagian dari manfaat juga ya. Jadi kalau yang sudah divaksin, tubuh kita mendapatkan kekebalan ya. Kalaupun toh kita masih terkena ya nggak sampai berat ya, nggak sampai fatal. Jadi makanya kita semuanya harus cepat-cepat mendapat kekebalan ya. Dengan vaksinasi kita mendapat kekebalan, dan kalaupun toh kita terkena tidak akan sampai berat ya, dan juga tidak sampai fatal ya, menghindari kematian. Iya. Jadi bedanya di situ Pak ya. Antara yang belum divaksin sama yang sudah divaksin, walaupun nanti terkena tidak separah atau sefatal yang divaksin itu. Nah kalau bicara masalah vaksin, karena ada beberapa kelompok masyarakat, ada beberapa kelompok warga kita yang pertanyakan, saya kemarin ini loh vaksinnya, saya kemarin ini loh. Nah, jadi mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan
ini jenis-jenis vaksin yang digunakan, kemudian sertifikasi halal dari baik dari AMUI maupun BPOM itu yang kita gunakan di Barito Selatan. Kemungkinan tidak semua vaksin kan Pak ya? Tidak semua jenis vaksin yang ada, mungkin ada beberapa yang kita pergunakan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat kita ini apa aja Pak? Ya, ada beberapa vaksin yang sudah kita terima ya di Kabupaten Barito Selatan dari pusat ya. Jadi semua vaksin sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan POM. Jadi berarti vaksin-vaksin yang ada sekarang ini semuanya dalam kondisi aman ya, disuntikan. Beberapa vaksin yang sudah kita terima dari pusat ya, yang pertama adalah Sinovac ya, kemudian dari Bio Farma ya, kemudian ada juga Moderna, AstraZeneca yang 5 ml ya, kemudian juga AstraZeneca yang 4 ml ya, dan juga vaksin dari Pfizer ya. Jadi itu vaksin-vaksin yang ada yang sudah kita terima selama ini. Baik. Kemudian ada juga sebagian dari warga kita yang saya kemarin Sinovac, saya kemarin Coronavac misalkan. Ya. Ini bedanya ada nggak sih Pak? Beda antara vaksin ini atau memang sebenarnya hanya merek dagangnya atau merek perusahaannya aja yang beda? Fungsinya mungkin bisa dijelaskan sama aja mungkin Pak? Iya, kalau semua manfaatnya sama ya untuk menimbulkan kekebalan tubuh kita. Jadi untuk menghindari penularan dari COVID di masyarakat. Ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan yang ini kemarin Sinovac ya ini itu sama aja sebenarnya. Sama aja semuanya. Permasalahan lah itu Pak ya. Menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita. Ya. Semuanya baik ya, semuanya baik. Jadi apapun vaksin yang kita terima ya itu adalah untuk menambah kekebalan dalam tubuh kita ya. Baik, untuk pelaksanaan sendiri Pak, ini sejak kapan sebenarnya dimulai dan berapa jumlah pertama yang divaksin? Tapi jangan dijawab dulu Pak, nanti setelah yang berikutnya. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Dan kembali lagi bersama saya Rizwan Wardana bersama Pak Dokter pagi hari ini melanjutkan apa yang kita perbincangkan tadi, bahwa sejak kapan vaksin ini dimulai dan berapa jumlah pertama yang diberi vaksin untuk Barito Selatan, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Jadi vaksinasi pertama dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan tanggal 2 Februari. 2 Februari ya, 2 Februari 2021. Ya, itu jadi di Pak Bupati Barito Selatan dengan unsur Forkopimda, juga dengan Pak Sekretaris Daerah juga hadir ya semua. Jadi kurang lebih sasarannya waktu itu 250 orang ya. Pertama ya, pertama di launching ya. Jadi dihadiri Pak Bupati dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Barito Selatan. Iya. Kemudian kalau misalkan sejak tiba di Barito Selatan itu berapa orang sih yang sudah divaksin untuk warga Barito sampai mungkin sampai saat ini, baik dari yang sampai saat ini Pak ya? Sampai saat ini. Dan syukur alhamdulillah ya capaian kita sudah cukup banyak yang divaksin, bahkan melebihi sasaran setengah 50% dari sasaran ya. 20% ya. Bisa saya buat rincian ya untuk saat ini sampai dengan saat ini yang sudah tervaksin ya di Kabupaten Barito Selatan adalah sebanyak dari sasarannya 101.000 ya. Sasaran Pak ya? Ya, sasaran 101.235 orang ya.
itu sudah tervaksin sebanyak 54.329. Ini data menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, jadi ini data dari KPJPEN ya, yang di mana kita sudah mencapai 54.329 orang ya, atau sebesar 54,03%. Ya, jadi sudah separuh ya dari sasaran yang sudah kita vaksin. Kemudian yang itu dosis 1, dosis 2-nya adalah sebanyak 33.070 orang atau dosis ya. Kemudian persentasenya adalah sebesar 32,67%. Jadi ya kita ya syukur alhamdulillah ya bisa mencapai sudah separuh ya, melebihi separuh sasaran kita sudah kita vaksinasi. Nah, kalau misalkan melihat dari seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa lebih dari 50% yang sudah divaksin, sebenarnya ada target nggak Pak? Kapan ini untuk pelaksanaan vaksin ini bisa misalkan sampai dengan target 100% itu? Iya. Kita ada ditargetkan nggak atau memang sambil nunggu progres seperti apa? Iya, kita sesuai target ya. Sesuai target, jadi insya Allah pada bulan November nanti kita sudah 70% ya. November ya? Jadi semakin cepat masyarakat tervaksin berarti semakin cepat juga kekebalan kelompoknya terbentuk ya, herd immunity terbentuk. Sehingga penularan COVID-19 kita di sini di Batu Selatan insya Allah nggak bisa dikendalikan. Jadi targetnya November ini udah 70% lah ya? Ya, insya Allah 70% ya untuk bulan November ya, dan 100% mungkin bulan Desember ya, insya Allah kita akan capai. Iya. Dan kalau berbicara masalah pelaksanaan vaksin COVID-19 di lapangan khususnya, ini ada kendala nggak yang ditemui oleh baik itu oleh petugas di lapangan atau secara keseluruhan, ini ada kendala apa sih? Yang ada kendala nggak yang ditemui oleh khususnya dari dinas yang Pak Dokter pimpin? Tapi nanti jangan dijawab dulu Pak, kita balik lagi setelah yang berikut ini. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Masih bersama saya Rizwan Wardana dan kembali di Ngobrol Positif, masih bareng dengan Dr. Yomi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu. Dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi bahwa memang banyak hal yang belum kita ketahui tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 itu sendiri yang ada di Kabupaten Batu Selatan, karena di awal-awal mungkin banyak dari warga kita yang agak-agak kurang ngeh kalau bahasa sekarangnya dengan vaksin, tapi begitu tahu ini sangat penting, masyarakat dengan kesadaran sendiri berbondong-bondong mengikuti pelaksanaan vaksin itu sendiri. Cuman karena memang keterbatasan jumlah vaksin, makanya dilakukan secara bertahap. Nah, dalam pelaksanaan itu sendiri, kembali ke pertanyaan saya yang tadi Pak Dokter, bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi itu sendiri, ini ada kendala nggak yang ditemui oleh petugas baik di lapangan maupun secara prosedur gitu Pak? Terkait pelaksanaan vaksinasi, yang saya setiap vaksinasi juga mengunjungi tempat-tempat vaksinasi. Antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi sekarang udah luar biasa ya. Jadi mereka sekarang begitu ada vaksinasi, mereka datang gitu kan, daftar yang ingin ikut gitu kan. Ya. Memang terkendalanya jumlah vaksin kita terbatas ya, terbatas. Akhir-akhir ini sudah cukup banyak ya, vaksin yang kita terima sudah cukup banyak. Awal-awalnya ya memang pelaksanaannya terkendala karena vaksin kita terbatas ya, karena
pasien terbatas sehingga masyarakat banyak yang belum terlayani. Ya. Sekarang kondisinya sudah beda, jadi vaksin yang ada sekarang sudah cukup banyak. Jadi silakan kalau masyarakat ingin vaksinasi, ya silakan mendatangi tempat-tempat vaksinasi, ya, atau kunjungi vaskes-vaskes yang melayani vaksinasi yang terdekat, ya. Kemudian kendala yang lain ya terkait dengan geografi, ya. Jadi geografi kita di mana teman-teman kita yang di daerah aliran sungai, ya, seperti itu, yang desa-desanya di mana cukup jauh, ya, itu juga terkendala terkait dengan kunjungan-kunjungan kita ke sana, ya, nggak setiap waktu bisa kita kunjungi gitu, ya. Jadi tapi syukur alhamdulillah saat ini semuanya sudah kita cover, ya. Kita sudah sampai ke desa-desa, pelosok desa sudah kita cover semuanya, meskipun masih belum 100%, ya, tapi sudah sebagian besar sudah kita vaksinasi, ya. Ada satu tambahan mungkin dari saya karena terkait kendala tadi, Pak. Dalam proses sosialisasi mungkin ada kendala juga nggak dari pihak dinas? Ya, sosialisasi sekarang sudah bisa melalui media sosial, kan? Jadi sudah bisa disalurkan lewat media sosial, ya. Kemudian juga spanduk, ya. Kemudian juga di puskesmas sudah kami sampaikan juga, ya, kapan ada jadwal segala macam sudah kita sampaikan. Jadi masyarakat yang beraktif bisa mencari, ya, mana-mana yang vaskes yang melakukan vaksinasi baik dosis 1, dosis 2, ya silakan aja mendatangi vaskes. Baik. Artinya tidak terlalu mengalami kendala juga untuk dalam hal sosialisasi karena memang kita terbantu dengan fasilitas media sosial yang ada, kemudian petugas di lapangan juga, Pak, ya. Iya. Nah, jadi itu terbantu juga untuk petugas di lapangan. Dalam hal pelaksanaan juga kita sekarang kan dibantu dengan dari TNI Polri, ya, Satpol PP, semuanya ikut bantu, ya. Jadi pelaksanaannya semuanya alhamdulillah bisa lancar karena koordinasi yang baik antara kita dengan teman-teman dari TNI Polri, Satpol PP, ya. Jadi kendalanya kita nggak merasakan ada kendala, ya. Jadi ya selama ini kita lancar-lancar saja. Ya, cuman itu aja, Pak. Mungkin vaksinnya waktu itu, ya. Waktu itu mungkin agak terkendala vaksin, tapi sekarang sudah mulai lancar aja, Pak, ya. Baik, kemudian mungkin ini saya ke Pak Dokter karena memang ada banyak masyarakat yang mengeluhkan efek samping dari vaksin itu sendiri. Tapi yang begitu dikeluhkan, saya kok beda dengan yang itu yang itu beda. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya efek samping dari vaksin itu apa sih sebenarnya, Pak, yang artinya yang mayoritas yang muncul akibat pelaksanaan vaksin sendiri, Pak? Ya, jadi yang saya tahu, ya, selama ini laporan terkait dengan efek samping vaksin belum nggak begitu besar, ya. Jadi masih ringan-ringan gitu, ya, nggak sampai berat, ya. Jadi ringan-ringan. Kalaupun ada demam, ya itu wajar aja mungkin. Jadi nggak ada kasus sampai yang kayak di beberapa berita sampai begini nggak ada, ya. Nggak ada. Di kondisi nggak ada, ya. Yang kalau pemainnya ada demam dikit, ya biasa, jadi ringan-ringan saja. Jadi dan waktunya juga nggak lama, ya, sebentar aja mungkin hilang gitu kan. Kemudian juga ada yang malah banyak yang mengeluh lapar, malah ngantuk dan sebagainya, ya. Itu masing-masing yang bisa beda gitu efeknya. Tapi secara keseluruhan tidak ada efek samping yang berat, ya, maupun enggak, ya. Masing-masing, bahkan ada yang nggak ada efek sampingnya, ya. Banyak yang nggak ada efek sampingnya. Artinya efek samping itu masih dalam tahapan normal. Iya, normal, jadi ringan lah. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir dengan vaksinasi, ya. Betul. Nggak sampai mengganggu aktivitas kita gitu. Ya. Baik, Pak Dokter, nanti kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang berikut ini. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah.
kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Masih bersama dengan Baritonus TV dan masih di program Ngobrol Positif, berbicara tentang vaksin COVID-19 dan pelaksanaan yang ada di Kabupaten Bariton Selatan bersama Dr. Yomi pagi atau hari ini. Dan mungkin terakhir yang ingin saya ini kan sama Pak Dokter, bahwa mungkin dari sekian banyak masyarakat masih ada belum sih yang begitu memahami atau seperti apalah tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Mungkin ada himbauan dari Pak Dokter selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Selatan untuk yang belum menerima atau mengikuti vaksin COVID-19 ini. Ya. Jadi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Bariton Selatan, saya mengimbau supaya kita kalau belum divaksin ya cepat-cepat kita datang ke tempat yang lain vaksinasi. Proaktif, cepat-cepat divaksin, betul. ya, karena vaksin ini adalah untuk meningkatkan kekebalan ya. Khususnya kita sendiri juga melindungi masyarakat sebenarnya, ya, melindungi masyarakat supaya kita mencegah atau memutus mata rantai penularan COVID-19, ya. Iya. Kemudian yang lainnya ya, dengan semakin cepatnya kita melaksanakan vaksinasi, semakin cepat juga herd immunity atau kekebalan kelompok itu terbentuk, ya, sehingga harapannya penularan sudah tidak ada lagi, ya, dan insya Allah COVID yang di Kabupaten Bariton Selatan sudah nggak ada lagi lah, dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali, Pak, karena memang banyak aspek yang terkena imbas dari ini kan, Pak, ya. Ya. Nah, jadi harapannya seperti yang disampaikan Pak Anies tadi, bahwa kalau ini sudah bisa selesai, kita bisa beraktivitas secara normal. Ya. Jadi dan ini juga vaksin ini kan gratis ya, tidak ada biaya, ya. Ya silakan aja ya, kita kesempatan ini kita coba untuk menambah kekebalan kita gitu, ya. Betul. Jadi cepat-cepat divaksin ya, sehingga kita kebal terhadap virus COVID-19. Kemudian juga karena mengingat zonasi kita masih kuning, ya, istilahnya memang risiko rendah, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan, ya, menjaga jarak, ya, dan juga membatasi aktivitas, ya, mobilitas kita, ya. Dan tidak penting ya, nggak usah kita ya, jadi kerumunan jangan sampai ada lagi seperti itu, ya. Tetap protokol kesehatan harus kita hentikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Yomi atas bincang-bincang hangatnya pagi atau hari ini. Harapan nantinya apa yang kita bicarakan di kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk khususnya warga Bariton Selatan. Sekali terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya, Oke, sampai. Baik, saudara sekalian, kita akan akhiri perbincangan kita di kesempatan pagi ini. Namun jangan lupa ikuti program Ngobrol Positif bersama dengan Baritonus TV di line Facebook Baritonus TV dan juga YouTube Baritonus TV. Harapan kita bisa ketemu lagi di kesempatan mendatang. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut
dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita.